Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi dzurriyyatihi, summa ila hadratin muallifatil kitab Syekh Utsman Al-Khabawi, summa ila hadratin Syekhina al-kiram al-mar'ul Ramaki Johari Jawawi wa murabbi rahina Kiai Ahmad Sadid Jahri, summa ila hadratin aba'ana wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-majlisu as-sadisu fi fadilati ita'i sadaqati fi sabilillah. Pengajian yang keenam, majelis yang keenam menerangkan tentang keutamaan memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, saat ini kajian kita adalah belajar tentang keutamaan bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini muallif mengawali dengan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata hubba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti biji yang tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulir ada 100 biji. Atau kalau hitungannya, menginfakkan harta kita di jalan Allah fisabilillah, pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah 100.000 rupiah, maka sama dengan sedekah 700.000. Kalau kita sedekah 100.000 berarti dilipat gandakan menjadi 700. Ini pahalanya. Tidak hanya nyampe di situ, Allah masih tambahi lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Bisa saja lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala dan zat yang maha meluaskan dan zat yang maha mengetahui. Ini salah satu dalil di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berinfak itu di jalan Allah pasti tidak akan ada ruginya. Ini yang balasan sampai 700 kali lipat ini, bisa balasan itu oleh Allah dikembalikan ketika di dunia, bisa oleh Allah diberikan ketika di akhirat. Kalau pahala itu diberikan di akhirat, kalau balasan itu diberikan di akhirat, berarti berupa pahala. Tapi kalau balasan itu diberikan di dunia, maka berupa kenikmatan hidup. Nggak tahu nanti kalau sedekah uang apa oleh Allah dibalas uang, atau oleh Allah dibalas kesehatan, dibalas keselamatan dan lain sebagainya. Intinya
orang yang berinfak di jalan Allah tidak akan ada ruginya. Apa contohnya infak di jalan Allah? Apa saja yang itu keperluan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedekah ke sekolahan, sedekah ke pesantren, sedekah pada guru-guru ngaji, sedekah pada masjid, sedekah kepada keperluan agama, apa saja pokoknya keperluan agama di jalan Allah, maka itu tidak akan ada ruginya. Nazalat fi sa'ni Utsman bin Affan wa Abdurrahman ibnu Auf. Ayat ini turun terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ceritanya? Kok sampai dua orang ini dapat turunan ayat? Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hassa an-nasa ala sadaqati hina arada al-khuruj ila ghazwati Tabuki jaa Abdurrahman bi arba'ati alafi dirhamin. Pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi, menyemangati para sahabat agar bersedekah. Untuk apa? Untuk keperluan perang. Waktu itu mau perang Tabuk, di mana pada waktu perang Tabuk itu memang musimnya musim sepi, musim yang lagi ekonomi lagi tidak baik, musim kemarau, musim panas yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah memberikan saran kepada para sahabat agar supaya sahabat berkenan bersedekah untuk keperluan perang fisabilillah, pada saat itu namanya perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf datang membawa 4.000 dirham. 4.000 dirham itu banyak, Pak. Karena 1 dirham itu sama dengan 4 gram perak kalau nggak salah. 4 gram perak dikali 4.000 dirham berarti jadi 4 gram dikali 4.000. Ini uangnya banyak sekali. Faqala, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, kanat li sama niyata alafin fa amsaktu minha li nafsi wa iyali arba'ata alafin wa arba'ata alafin aqrattuha li rabbi. Katanya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, saya ini punya harta 8.000 dirham, di mana yang 4.000 dirham saya simpan untuk keperluanku dan untuk keperluan keluargaku, dan yang 4.000 dirham lagi aku hutangkan untuk Tuhanku. Bahasanya Pak ya, aqrattuha li rabbi, aku hutangkan untuk Tuhanku. Maksudnya apa ini? Maksudnya Abdurrahman bin Auf yakin dengan bersedekah 4.000 dirham pasti dibalas oleh Allah. Kalau tidak dibalas di dunia, akan dibalas di akhirat. Ini contoh yang luar biasa, Pak. Maksudnya apa? Contoh yang separuh dipakai untuk keperluan pribadi, yang separuhnya ini dikeluarkan untuk keperluan agama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu apa yang kamu simpan dan apa yang kamu sedekahkan. Enak ibu-ibu ya, ngaji dapat minum, dapat roti lagi. Ini kalau nggak semangat bablas sudah di WA. Besok kopi ya, lengkap ini, masya Allah. Ini belum ada ngaji di tempat lain ini model seperti ini. Bersyukur punya takmir yang luar biasa ya.
Wa qala Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Utsman datang, ya Rasulullah alayya jiyajun man la jiyajalah. Ya Rasul, saya akan tanggung semua orang yang enggak punya bekal untuk perang. Jadi diceritakan kalau enggak salah waktu itu Sayyidina Utsman ini membelikan peralatan perang, pedang, tameng, kemudian bersedekah kuda yang sangat banyak pakai berperang dalam perang Tabuk ini. Karena sodakonya dua orang yang luar biasa inilah, kemudian Allah turunkan ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ila akhir ayat. Ini Bapak Ibu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersedekah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dibalas di dunia maupun ketika dibalas di akhirat nanti. Qala al-Kalabi wal Muqatil, nazalat hadhil ayat fi sya'ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kanat lau arba'ata darahima walam yamlik huiraha falam nazala at-tahrid ala sadaqati tasaddaqa bi dirhamin bil laili wa bi dirhamin bin nahari wa bi dirhamin fis sirri wa bi dirhamin fil alaniyati. Ada yang mengatakan menurut Imam Al-Kalabi dan Imam Al-Muqatil, ayat itu turun dengan sebab kelakuannya Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut Imam Al-Muqatil ini, ayat ini turun bukan karena Abdurrahman bin Auf atau Utsman yang sodakonya luar biasa, tapi turun kepada Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu Ali bin Abi Thalib memiliki uang 4 dirham. Ya, tadi Abdurrahman bin Auf 4.000 dirham. Ali bin Abi Thalib hartanya punya 4 dirham. Yang satu dirham disodakokan oleh Ali bin Abi Thalib pada malam hari, 1 dirham lagi disodakokan pada siang hari, 1 dirham lagi disodakokan dengan sembunyi-sembunyi, 1 dirham lagi disodakokan pada saat terang-terangan. Jadi cuma 4 dirham. 1 dirham diserahkan sama Rasulullah pada malam hari, 1 dirham lagi diserahkan pada siang hari, 1 dirham lagi diserahkan sama Rasulullah sembunyi-sembunyi, 1 dirham lagi diserahkan dengan terang-terangan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini semua hartanya disedekahkan, tapi cuma 4 dirham. Ini juga memberikan pengertian kepada kita Bapak Ibu. Pengertiannya apa? Pengertian ini di mana sodako itu al-ujro bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung kadar kepayahannya. Abdurrahman bin Auf sodako 4.000 dirham, bisa saja pahalanya dikalahkan dengan pahalanya Ali bin Abi Thalib yang sodako cuma 4 dirham. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini 4.000 dirham sodako separuh dari hartanya. Ali bin Abi Thalib sodako 4 dirham, semua hartanya disodakokan. Kalau misalnya digambarkan di kita, ada bapak ini kaya raya, mengeluarkan misalnya hartanya sampai 100 juta, punya tabungan 100 juta. Ada panggilan sodako, dia sodako 10 juta. Berarti 10% dari hartanya, masih sisa 90%. Kemudian ada orang si B sodako cuma 1 juta, tapi punya tabungan hanya 1 juta itu, dia sodakokan semuanya, maka itu bisa jadi pahalanya lebih besar yang sodako cuma 1 juta karena semua hartanya disodakokan, daripada yang sodako 10 juta dari 10% hartanya. Jadi makanya Bapak Ibu, sodako itu ya sesuai dengan kemampuan kita.
sesuai dengan kemampuan kita dan juga diukur dengan keikhlasan kita. Karena amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharrakat." Ketika Allah menciptakan bumi, wa taharrakat, bumi ini bergetar. Jadi ketika Allah menciptakan bumi ini bergetar. Kemudian khalaqa al-jibal fa wada'a 'alaiha wastaqarrat. Kemudian bumi ini ketika bumi bergetar tidak bisa diam, maka Allah tancapkan kepada bumi berupa gunung-gunung. Maka bumi itu menjadi tenang karena ditancapi gunung-gunung. Maka ada yang mengatakan kan gunung itu kan pakunya bumi untuk ketenangan bumi. Fata'ajjaba al-malaikatu, malaikat takjub, kagum, heran dengan apa yang dilakukan Allah, yaitu gunung ditancapkan ke bumi sehingga bumi menjadi tenang. Qala wa qalu, kemudian malaikat bertanya sama Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyadda minal jibal, ya Rabbi, apakah ada makhluk engkau yang lebih dahsyat daripada gunung? Qala na'am, ya ada yang lebih dahsyat daripada gunung, yaitu al-hadidu, besi. Besi itu lebih dahsyat daripada gunung. Faqalu, malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyadda minal hadid, ya Rabbi, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada besi? Qala na'am, an-nar, iya ada. Yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada besi adalah api. Tentu api akan kalah kalau ditemukan dengan besi akan kalah kalau ditemukan dengan api. Faqalu, malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asadda minan nar, ya Rabbi, apakah ada dari makhlukmu yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada api? Qala na'am, ya ada. Alma, air. Air kalau ditemukan dengan api, tentu apinya akan menjadi padam. Faqalu, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asadda minal ma, ya Rabbi, apakah ada dari makhlukmu yang lebih dahsyat daripada air? Qala na'am, ya ada. Ar-rih, angin, di mana air itu tidak akan bisa diam, terombang-ambing karena adanya angin. Seperti gelombang yang ada di lautan, gelombang air itu bergelombang karena ada dorongan dari angin. Faqalu, kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asadda min narih, apakah ada dari makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Qala na'am, ya ada. Allah menjelaskan, ibna Adam yatasaddaqa sadaqatan biyaminihi yakfiha an shimalihi fahuwa asyaddun minhu. Kata Allah, yaitu yang lebih dahsyat daripada angin adalah ketika ada anak cucu Adam bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya tidak tahu. Ini lebih dahsyat daripada angin. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya orang yang bersedekah ikhlas, sedekah tidak pamer, tidak diceritakan kepada siapa-siapa, tidak ada pamrihnya, tidak ada tujuan duniawinya, maka itu lebih dahsyat daripada angin. Lakin ba'd dari ayati umur, tetapi kata pengarang kitabnya, setelah menjaga beberapa hal. Kalau bisa menjaga beberapa hal ini, maka akan dapat pahala sedekah yang dahsyat, sedekah yang luar biasa. Apa ini persyaratan agar sedekah kita menjadi dahsyat, menjadi hebat? Ahadua,
antukfiya as-sadaqata. Kama qala Allah Ta'ala, wa in takfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Yang pertama adalah menyembunyikan sedekah, berusaha sedekah tidak diketahui orang. Ini sedekah sunnah ya. Kalau sedekah wajib zakat, sunnahnya ditunjukkan sama orang. Ya, kalau sedekah wajib atau zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ini sunnahnya ditunjukkan sama orang. Makanya yang terbaik orang zakat itu kepada amil zakat. Kalau di sini ada namanya UPZ ya. Itu zakat itu lebih baik ke UPZ. Kenapa? Karena nanti sama UPZ dikelola untuk kemaslahatan umat. Perkara yang sedikit, ada orang yang berkewajiban zakat mal, zakatnya sebesar 5 juta. Kalau sendirian tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau ada orang yang zakat 5 juta barengan 10 orang menjadi 50 juta. Bisa ini pakai membantu membiayai anak yang mondok yang tidak mampu, membiayai keluarga atau warga yang sakit yang tidak mampu berobat, membantu modal usaha, menutup hutang-hutang yang melilit misalnya. Ini akan manfaat sekali daripada sendiri dan panitia UPZ akan tahu bahwa orang ini sudah zakat. Karena pada hakikatnya di dalam hukum Islam, orang yang tidak zakat, amil zakat itu boleh meminta, mengambil boleh. Kalau ditahu belum zakat, sebagaimana Rasulullah meminta zakatnya Sa'labah, tetapi Sa'labah menolak. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak menerima zakatnya Sa'labah lagi sampai Rasulullah wafat. Kemudian zaman Abu Bakar pun menolaknya. Zaman Sayyidina Umar pun menolaknya. Di zaman Sayyidina Utsman, Sa'labah meninggal dalam keadaan zakatnya tidak diterima. Ini makanya zakat itu memang sunnahnya diperlihatkan sama orang biar tahu kalau sudah mengeluarkan zakat. Karena zakat itu wajib, dan zakat itu harta zakat bukan hak muzaki. Saya orang kaya, saya wajib zakat, maka harta yang harus saya keluarkan itu bukan milik saya. Itu miliknya siapa? Asnaf 8 mustahik. Di sana ada fakir, miskin, terus amil, terus ghorim, terus fisabilillah, ibnu sabil, terus apa lagi? Budak. Sekarang budak sudah nggak ada. Mu'alaf, ada 8 asnaf. Ini yang berhak. Maka kalau ada orang yang nggak zakat, sama dengan dia memakan hartanya orang yang fakir miskin dengan cara zalim, karena itu haknya fakir miskin. Tapi kalau sedekah sunnah dianjurkan sembunyi-sembunyi. Apalagi sedekah sama orang fakir, Bapak Ibu. Ini sunnahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Terkadang nggak semua orang fakir itu kalau dilihat orang menerima bantuan senang, nggak semua. Kadang ada orang fakir yang malu menerima kalau dilihat orang. Maka berikan dengan cara sembunyi-sembunyi biar orang fakir yang menerima bantuan ini hatinya tenang karena nggak dilihat orang. Karena tidak semua orang senang atau nyaman menerima bantuan dari orang lain. Ini Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan apa yang kamu berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Itu yang wa bihada as-sabab balagha as-salafu fi ikhfa'i sadaqati min an ayunin nas hatta talaba ba'dhum faqiran a'ma. Maka karena ayat inilah kemudian orang-orang salaf tempo dulu, orang salafuna soleh, orang-orang soleh yang zaman dahulu atau disebut zaman tabi'in, tabi'in, itu ada yang
sodako berusaha tidak dilihat siapapun, bahkan yang nerima pun nggak tahu siapa yang sodako. Ada sebagian berinfak mencari orang fakir yang buta, sehingga yang nerima itu nggak tahu siapa yang sodako. Li'alla ya'lamu man minal mutasaddiqi, agar tidak tahu siapa yang bersedekah. Wa ba'duhum rabata fi saubil fakiri naiman. Ada yang model begini sedekahnya. Ada orang fakir yang tidur, kemudian hartanya diikat di sarungnya saat dia lagi tidur. Tahu-tahu uangnya sudah ada di samping orang fakir. Wa ba'duhum alqa fi tariqil fuqara liyahudau. Ada yang sengaja hartanya itu ditaruh di jalan gang yang biasa dilewati orang fakir, biar orang fakir itu melihat langsung ngambil. Seperti itu. Saking kepinginnya dia tidak diketahui oleh siapapun ketika bersedekah. Ini kalau sodako orang-orang ikhlas ya. Tapi kalau sodako musiman lain Pak ya. Musim 5 tahunan lain, harus dilihat. Loh kalau nggak lihat ya nggak ada yang milih. Kalau memang sodako pingin dipilih, sodako pingin dicoblos, ya harus dilihat. Lah kalau sembunyi-sembunyi ya nggak tahu gimana, nggak kenal. Ya, daripada kampanye nggak ngeluarin apa-apa, memang kadang dilema Pak ya. Kadang kita muji sama yang nggak mau bagi-bagi, jadi lurus kampanye tanpa uang. Ternyata setelah jadi tetap uangnya nggak keluar. Ini berat ya. Kampanye nggak keluar sudah jadi tetap nggak keluar. Itu bukan sembunyi-sembunyi, bukan kampanye nggak pakai money politik, bukan. Memang orangnya